Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Ayong Sophie guys. Nah, kali ini kita sudah lama nggak upload berbual with Ayong Sophie guys. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu Pak Salihuddin Nawawi guys. Nah, mau tahu siapa orang tersebut? Saksikan kelanjutannya. Oke guys, inilah Pak Salihuddinnya guys. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik. Pak aslinya di mana ya Pak? Kalau aslinya berasal tuh dari Riau, Dari Riau. tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Jadi kalau ke Anambas ini tepatnya masuk menginjakkan kaki pertama kali di Anambas itu tanggal 10 Juni 2019, di sekitar 2 tahun 2 bulan lebih kurang 10 hari. Ya kan? Lumayan juga Pak. Lumayan. Ya. Jadi Bapak kerja di sini ya Pak ya? Sebenarnya saya cari kesibukan aja di sini. Cari kesibukan. Cari kesibukan karena prinsipnya saya biasanya istri ikut suami, sekarang suami ikut istri. Ya. Ya karena istri ditugaskan di sini sebagai ketua pengadilan agama, jadi kemanapun dia pindah, disitulah kami merandah. Gitu. Iya. Jadi karena bahasa yang positifnya begini, Pak. Karena ada bahasa Melayu di Bengkalis itu dengan Anambas itu lebih kurang sama. Yang paling sama sekali adalah kata au. Au itu Bengkalis dengan sini sama. Nah, cuma ada dialek-dialek lain yang kita harus beradaptasi juga. Gitu. Pak boleh lebih cerita lagi nggak? Maksudnya kan saya nih kepo sih dengan seorang Bapak Salihuddin. Aduh. Kepo sih Pak, kan saya sering itu lihat di YouTube, Instagram itu kan. Nah, jadi ada kayak film movie Kamsun itu kan, jadi kepo juga sih Pak, jadi penasaran sih itu gimana Pak ceritanya Pak? Justru di Anambas ini yang mengajarkan saya banyak hal. Saya awalnya mungkin dalam tanda kutip ya, saya mengira bahwa Anambas itu pertama daerah terjauh, daerah terluar, dan saya pikir ini juga daerah terisolir dengan yang mungkin kemampuan mungkin ya menengah ke bawah lah mungkin. Ternyata asumsi saya itu jauh berbeda ketika saya tiba di Anambas. Di sini saya banyak hal yang bisa saya pelajari. Dari sini juga saya belajar untuk berfotografi, belajar fotografi dari sini, bertemu dengan kawan-kawan komunitas pecinta fotografi. Kemudian ada Anambas Fotografi, saya juga menjadi membernya. Kemudian untuk videografi dan film ini justru di Anambas ini saya baru berkutat dan mulai tergerak untuk membuat film. Selama ini nggak pernah terpikir. Jadi belajar di sini karena didorong dan disupport oleh kawan-kawan di Anambas yang punya semangat yang luar biasa. Jadi terus terang memang di Anambas ini saya baru berani, baru tahu juga bagaimana itu memproduksi sebuah film. Itu diawali diajak saat proyek membuat film series Awang Pon oleh Bang Sarman. Itu awalnya. Kemudian saya coba membuat film-film pendek bersama anak gitu. Ya tadi sudah waktu sebelum kesini saya list ternyata selama lebih kurang 2 tahun di sini itu ada sekitar 28 karya yang kami buat baik bersama komunitas saya sendiri di mana saya yang menggarap langsung ataupun saya ikut andil di dalamnya sebagai pemeran atau sebagai kru di lapangan gitu. Jadi ada 28. Yang terbaru ini kami sedang menggarap sebuah film, apakah ini pendek atau panjang, yang jelas durasinya di atas setengah jam. Itu film bergenre horor yang berjudul Diculik Bunian.
dengan kru yang kami rasakan ini kru yang teramai yang kami produksi. Nah, waktu untuk kru dan talent karena anggotanya itu lebih kurang 40 sampai 50 kru kami buat. Jadi semangatnya luar biasa ya Pak Ya karena itu tadi karena kawan-kawan yang di sini juga semangat. Itu juga tercetus karena pertama kawan-kawan itu saya sistemnya open sharing, open minded kepada siapa saja. Karena kita bagaimanapun di mana bumi dipijak di situ lagi ditunjuk. Apapun yang bisa kita berikan untuk sharing informasi, sharing pengalaman itu kita bagikan gitu. Dan kawan-kawan dengan begitu kawan-kawan makin banyak untuk bergabung bersama kita gitu. Nah itu. Jadi dengan yang terbaru ini kami bekerja sama dengan Lensa Tarempa dan Berudak Gunung dirintis untuk menggarap film ini. Gitu. Nah, makanya saya sekarang bikin ada komunitas yang ini bisa saja siapa saja. Komunitas yang tanpa struktur yang jelas. Ya. Yang penting siapa yang ingin pakai baju ini dengan merek ini silakan gitu kan. Nah makanya gitu. Adu ojo aja. Jadi siapa saja yang punya kegiatan, yang punya aktivitas silakan gitu. Guys, keren juga nih guys, AO. Jadi AO itu ada maknanya guys. Jadi, adu ojo keje. Adu ojo keje. Banyak makna. AO. Iya. Jadi kesibukan Bapak jadi sekarang tuh lumayan ya Pak jadi ya. Kalau kesibukan harian kegiatan di sini ya membuat papan bunga, Kemarin juga pernah membuat yang kalau online-nya saya membuat desain logo online gitu kan. Ya itu saja. Karena kalau untuk pekerjaan menetap satu daerah itu kan susah. Karena kemungkinan dalam setengah tahun lagi mungkin kami akan mutasi lagi gitu. Nah, jadi apa yang dapat kerjalah di sini. Iya. Lumayan ya Pak ya. Apa sih Pak pendapat Bapak para anak muda di Anambas ini Pak? Kalau anak muda di Anambas ini saya lihat potensinya besar. Cuman terkadang masih bergerak secara individu atau masih kelompok-kelompok kecil gitu. Ada kelompok-kelompok kecil tapi mereka punya potensi seperti festival tahun kemarin itu tidak menyangka ketika mengikuti festival Panglima itu ada 18 karya yang bisa dihasilkan oleh putra-putri Anambas. Itu sebuah prestasi yang luar biasa pertama kali festival dibuat. Artinya ada bakat-bakat terpendam yang selama ini ingin juga mengekspor diri, tapi di sini ternyata wadahnya. Cuman kekurangannya mungkin seperti ini. Kawan-kawan yang punya potensi seperti itu, mereka sungkan untuk bertanya kepada yang lebih senior, yang lebih paham gitu. Jadi kemudian yang jembatan itu yang nggak ketemu, belum ketemu sampai sekarang. Makanya kita coba dengan komunitas kami ini, kita coba merangkul siapa saja yang ingin bergabung bersama kita, baik yang sudah tahu maupun yang belum tahu. Ya ayo, kalau mau garap bareng, karena seperti contoh pengalaman kami itu adalah saat pertama kami menggarap 6 film pendek dalam waktu 3 minggu. 3 minggu yang memang waktu itu kami buat untuk media belajar bersama. Kami waktu itu ada 5 orang anggota kru itu. Satu orang membuat karya satu dengan peran berbeda-beda. Kami berganti peran. Satu film yang satu saya sutradara, saya penulis skrip. Film yang kedua si B yang jadi sutradara, dia penulis skrip, saya berperan sebagai kameramen. Film ketiga berganti saya menjadi BTS dan lain sebagainya. Jadi di situ medianya kita sebagai biar belajar bersama itu. Makanya alhamdulillah pada saat itu kami bisa menggarap 6 karya. Dari 6 karya itu 4 karya masuk 10 besar. Gitu. Jadi sebenarnya potensi Anambas ini besar. Baik ya, kalau sumber daya alamnya udah tidak diragukan lagi ya. Kalau SDM-nya luar biasa. Jadi pesan Bapak untuk para pemuda Anambas ini loh. Mana? Kalau pesannya sebenarnya mereka yang harusnya berpesan pada saya. Karena dia yang ibaratkan dia yang ya kalau menurut saya
kalau pemuda-pemudi Anambas yang ingin berkreasi, punya bakat dan talent itu terus kembangkan, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau memang perlu untuk media sharing belajar, sebenarnya banyak media yang di Anambas ini atau personil-personil di Anambas yang bisa jadikan tempat untuk sharing informasi, gudang-gudang ilmu di sini banyak. Karena karya-karya kita juga kan bisa tembus juga di tingkat nasional kan. Itu ya. Sambil minum Pak. Iya. Jadi Pak nih Pak ya, terakhir aja Pak ya. Menurut Bapak nih kan kayak kasih saran Pak, pesan Bapak buat tim Ayung Shopee Pak, gimana sih menurut Bapak gitu, kita pengen tahu sih gimana gitu Pak. Sudut pandangnya. Kalau menurut saya, kami lihat sekilas beberapa channel konten di Ayung Shopee. Kontennya sangat aktif kontennya, karena mengisi dalam hampir setiap minggu ngisi konten dari dua tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Ya lebih kurang. Tapi yang lebih aktif tahun kalau saya lihat itu dari riwayatnya itu udah mulai dibuka itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu. Dan thumbnail juga berpengaruh kepada isi konten kita. Ketika thumbnail kita menarik dan seragam, kita punya ciri khas tersendiri, orang akan melihat, istilahnya kan sebelum orang melihat isinya, orang melihat dulu tampilan awal itu, pintunya itu seperti apa gitu. Nah, itu gitu. Jadi algoritma YouTube itu yang harus kita benar-benar kita pelajari. Oke Pak, itu aja Pak ya, sambil minum Pak. Juga Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya buat tim kami Pak. Saya sangat berterima kasih banyak banget. Oke guys, itulah berbincang singkat bersama Pak Salihuddin Nawawi guys. Nah, nonton terus ya guys di channel Ayung Shopee dan video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.